Apa sih harga diri rendah kronis? Menurut Nanda 2018, mendefinisikan harga diri rendah kronik sebagai evaluasi diri atau perasaan negatif tentang diri sendiri atau kemampuan diri yang berlangsung minimal selama 3 bulan. Dan gejala HDR kronis. Yang pertama ada mayor, yaitu mengatakan hal-hal negatif terhadap diri sendiri, contohnya merasa tidak berguna, kemudian merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu mengatasi masalah, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, menolak pemberian umpan balik terhadap diri sendiri, menilai diri negatif secara berlebihan, merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif apapun, ragu-ragu untuk melakukan hal yang baru. Kemudian ada minor. Yang pertama sering menyampaikan kegagalan, yang kedua bergantung pada keputusan orang lain, menampilkan tubuh tidak sesuai dengan budaya yang diharapkan, contohnya berjalan lambat, postur tubuh menunduk. Pasif, tidak mampu asertif, hampir selalu ragu-ragu melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, mencari pembenaran yang berlebihan, dan berbicara pelan dan lirih. Bagaimana sih proses terjadinya masalah harga diri rendah kronik? Di sini terdiri dari faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi merupakan faktor yang melatar belakangi seseorang mengalami gangguan jiwa. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biologis, merupakan faktor keturunan adanya riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, riwayat penyakit kronis, atau trauma kepala, serta penggunaan narkoba. Kedua, yaitu psikologis, yaitu pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan seperti adanya riwayat penolakan dari lingkungan, pengasingan diri dari lingkungan, kegagalan yang terus berulang, dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang lain. Ini merupakan faktor yang dapat meningkatkan gangguan jiwa. Yang ketiga, faktor sosial budaya, yaitu penilaian negatif dari lingkungan terhadap pasien, sosial ekonomi rendah, pendidikan yang rendah, serta adanya penolakan lingkungan pada tumbuh kembang anak. Ini merupakan faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya harga diri rendah kronis. Kemudian, ada faktor presipitasi, adalah faktor yang mencetuskan terjadinya gangguan jiwa pada seseorang untuk pertama kalinya. Dapat disebabkan oleh pertama, riwayat trauma seperti adanya penganiayaan seksual dan pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan, seperti menyaksikan peristiwa yang mengancam kehidupan, menjadi pelaku kekerasan, korban kekerasan, maupun saksi dari perilaku kekerasan. Yang kedua, ketegangan peran. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, transisi peran perkembangan, yaitu perubahan transisi pada pertumbuhan seperti transisi dari masa kanak-kanak ke remaja. Mengapa masa ini sangat penting? Karena pada usia remaja merupakan usia di mana individu mulai membentuk konsep diri. Yang kedua, transisi peran situasi, yaitu terjadi karena bertambah atau berkurangnya anggota keluarga yang disebabkan oleh kelahiran atau kematian. Yang ketiga, transisi peran sehat sakit, yaitu pergeseran dari kondisi sehat ke sakit. Transisi ini disebabkan karena kehilangan sebagian anggota tubuh, perubahan ukuran, bentuk, penampilan, atau fungsi tubuh yang dapat disebabkan oleh suatu kejadian ataupun penyakit atau perubahan fisik yang berhubungan dengan tubuh. Bagaimana jika dampak HDR tidak diatasi? Yang pertama, bisa menimbulkan isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan keadaan di mana seseorang tidak mampu berinteraksi dengan orang lain.
menjauh dari lingkungan, dan lebih suka menyendiri. Yang kedua, bisa menimbulkan halusinasi. Halusinasi ini muncul sebagai perasaan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, penciuman yang tidak dapat dirasakan orang lain. Dan yang ketiga, bisa menimbulkan perilaku kekerasan. Perilaku ini dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain secara fisik, verbal, maupun seksual. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana ya cara mengatasi atau merawat seseorang dengan HDR? Nah, cara merawat seseorang dengan HDR bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Di antaranya yang pertama, yaitu dengan membersihkan rumah. Selain menjadi kegiatan positif, membersihkan rumah juga sebagai cara kita untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari kotoran yang mengganggu seperti menyapu, mengepel, dan menyiram tanaman. Yang kedua, bisa kita melakukan kegiatan positif itu berupa memasak. Memasak dapat melatih indera pengacapan. Memasak juga bisa membuat hati seseorang menjadi senang loh. Yang ketiga, itu bisa dilakukan dengan kegiatan menjahit. Menjahit bisa untuk mengisi waktu luang dan bisa melatih keterampilan dan motorik tangan. Yang terakhir, tentunya berolahraga. Karena berolahraga itu dapat menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dengan virus yang menyerang.